Selamat datang kembali di Layar Aksi ID, tempat di mana beberapa film aksi yang jarang dibahas orang akan kita rangkum di sini. Pada kali ini kita akan membahas seorang mantan prajurit yang ditugaskan melindungi seorang saksi kunci, namun misi pengawalan itu berubah menjadi pelarian mematikan ketika para pembunuh bayaran mulai memburu mereka. Penasaran dengan alur cerita lengkapnya? Tanpa banyak basa-basi, inilah alur cerita dari film. Kisah dimulai dengan seorang gadis yatim piatu bernama Nina. Ia memiliki seorang kekasih bernama Tony yang selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Tony bekerja sebagai pelayan di sebuah hotel bintang 5. Setiap kali mendapat kesempatan, ia diam-diam mengajak Nina masuk ke area hotel yang seharusnya tidak boleh dimasuki tamu. Meski melanggar aturan, Tony tetap nekat melakukannya. Suatu hari, Tony mengajak Nina ke presidential suite yang sedang kosong. Ia memesan makanan untuk mereka dan keduanya menikmati waktu bersama. Saat berada di dalam kamar, perhatian Nina tertuju pada sebuah laptop yang dilindungi kata sandi. Dengan percaya diri, ia mengatakan bisa membuka sistem keamanannya. Namun baru saja mencoba mengakses laptop itu, pemilik kamar tiba-tiba kembali. Tony dan Nina langsung panik lalu bersembunyi di ruang ganti. Tanpa sadar, mereka masih membawa laptop tersebut. Pemilik kamar itu adalah Thomas, seorang pebisnis berpengaruh yang terlibat dalam aktivitas ilegal. Laptop itu berisi data yang sangat penting baginya. Ketika menyadari laptopnya hilang, Thomas mengira ada musuh yang mencoba mengambil informasi tersebut. Ia segera memanggil para pengawalnya untuk melakukan pencarian. Saat Thomas memeriksa ruangan, ia sempat mendengar suara dari ruang ganti, tetapi tidak menemukan siapapun. Ketika ia berpindah ke ruangan lain, Tony mengambil laptop dari tangan Nina dan berniat mengembalikannya ke ruang tamu agar mereka bisa keluar tanpa dicurigai. Namun begitu Tony keluar, para pengawal langsung melihatnya. Dalam kepanikan, Tony berusaha melarikan diri hingga terjadi insiden yang membuatnya kehilangan nyawa. Thomas yang datang beberapa saat kemudian akhirnya menyadari bahwa Tony hanyalah seorang pelayan hotel, bukan orang yang dikirim untuk menyerangnya. Karena khawatir masalah itu akan menyeret namanya, Thomas dan para pengawalnya menyusun cerita bahwa Tony datang dengan maksud menyerang dirinya, sehingga tindakan pengawal dianggap sebagai upaya perlindungan. Sayangnya, Nina menyaksikan seluruh kejadian tersebut dari tempat persembunyiannya. Kasus itu kemudian dibawa ke pengadilan. Berdasarkan keterangan yang disusun Thomas, pengadilan menganggap Tony memang datang sebagai ancaman. Akibatnya, Thomas tidak menerima konsekuensi hukum. Nina yang mengetahui kenyataan sebenarnya merasa sangat terpukul. Ia kemudian menemui seorang polisi bernama Sarah dan menceritakan semua yang dilihatnya malam itu. Setelah mendengar kesaksian Nina, Sarah segera berusaha membuka kembali penyelidikan. Langkah ini membuat Thomas mulai khawatir. Thomas mengirim tim pengacaranya untuk menemui Sarah. Mereka berusaha meyakinkan bahwa kesaksian Nina tidak dapat dipercaya karena ia memiliki catatan pelanggaran di masa lalu. Bahkan mereka mencoba memengaruhi Sarah dengan berbagai cara. Namun Sarah tetap berpegang pada tugasnya sebagai polisi yang jujur. Thomas lalu menghubungi kepala polisi Karen. Karen menjelaskan bahwa Sarah telah memasukkan Nina ke dalam program perlindungan saksi sehingga keselamatannya berada di bawah pengawasan polisi. Meski demikian, Thomas belum menyerah. Ia menghadirkan saksi-saksi yang mendukung versinya hingga akhirnya kembali memperoleh kebebasan sementara. Keputusan itu memicu perhatian besar dari media. Saat keluar dari pengadilan, Thomas bahkan sempat melontarkan ancaman kepada Nina di depan banyak wartawan. Этот безобразный фарс. Продаете оружие? Да, Позда не был убийцей. Болван! Polisi menyadari bahwa keselamatan Nina kini semakin terancam. Untuk memperkuat pengamanan rumah aman, mereka meminta bantuan Mike, seorang mantan petugas khusus yang terkenal berpengalaman. Mike menerima tugas tersebut. Setibanya di lokasi, ia bertemu dengan petugas Rain dan Haley sebelum akhirnya berbicara langsung dengan Nina untuk memahami situasi yang sedang dihadapinya. Sementara itu, Nina melihat berita di televisi bahwa Thomas kembali dibebaskan. Kabar itu membuatnya semakin putus asa dan memilih mengurung diri. Tak lama kemudian, petugas Rain keluar sebentar untuk menelepon istrinya. Di saat yang sama, sekelompok orang bersenjata menyergapnya dan mengambil kartu akses miliknya untuk masuk ke rumah aman. Di dalam gedung, Mike meminta Nina menyuntikkan insulin karena kondisinya mulai menurun. Namun Nina menolak, sehingga petugas Haley mencoba menenangkannya. Sebelum mereka sempat melanjutkan pembicaraan, para penyusup memasang bahan peledak di pintu dan memaksanya terbuka. Nina mendengar ledakan itu, Mike langsung bergerak melindungi semua orang. Sementara Haley berusaha membawa Nina menjauh dari bahaya, ia menjadi korban dalam kekacauan tersebut.
Saat Mike menemukannya, Haley sudah tidak bisa diselamatkan. Nina semakin terpukul, tetapi Mike mengatakan bahwa mereka tidak punya waktu untuk larut dalam kesedihan. Haley telah berkorban demi keselamatan Nina, sehingga mereka harus segera meninggalkan tempat itu. Левый, правый. Mike memimpin jalan, sementara Nina mengikutinya dari belakang. Mereka berhasil keluar dari gedung, tetapi masih dikejar kelompok yang sama. Berkat pengalaman dan ketenangannya, Mike mampu membawa Nina lolos dari pengejaran. Setelah situasi sedikit aman, Mike menghubungi petugas Henry dan melaporkan seluruh kejadian. Henry menyarankan agar Nina dipindahkan ke rumah aman lain. Namun Mike menolak karena yakin lokasi mereka telah bocor. Menurutnya, ada orang dalam yang membocorkan informasi kepada pihak Thomas. Di tengah pelarian, kondisi Nina semakin melemah karena belum mendapat insulin. Mike meminta Henry mengantarkan obat itu. Nina yang dipenuhi rasa bersalah berkata bahwa sejak dirinya menjadi saksi, orang-orang di sekitarnya terus menjadi korban. Mike berusaha menenangkan Nina dan berjanji akan melakukan apapun untuk menjaganya tetap selamat. Я даже абракадабры не сказал. Вы хотите? Нет. Может быть, 46. Mike kemudian berhenti di sebuah stasiun kereta bawah tanah agar Nina bisa menggunakan insulin. Tak lama kemudian, Henry datang membawa obat tersebut. Namun Mike menyadari jumlah insulin yang dibawa hanya 1 suntikan. Henry menjelaskan bahwa Thomas telah menggunakan pengaruhnya hingga obat itu sangat sulit diperoleh. Setelah itu, Henry memerintahkan Mike membawa Nina ke kantor polisi. Mike langsung menolak. Ia yakin kantor polisi sudah tidak sepenuhnya aman karena ada pihak yang bekerja untuk Thomas. Jika Nina dibawa ke sana, keselamatannya justru semakin berisiko. Henry tetap bersikeras karena itu adalah perintah resmi. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Mike mengambil tindakan pencegahan dengan melucuti senjata Henry dan mengikatnya agar tidak bisa mengejar mereka. Пить во время работы. Henry terus memperingatkan bahwa Mike bisa dituduh menculik saksi jika tetap pergi, tetapi Mike memilih mengabaikannya demi melindungi Nina. Setelah berhasil melepaskan diri, Henry segera menghubungi petugas lain dan memerintahkan pencarian besar-besaran terhadap Mike dan Nina. Sementara itu, Mike membawa Nina ke rumahnya untuk mengambil perlengkapan yang diperlukan. Ia sadar bahwa situasi akan semakin berbahaya. Saat mereka mengemas barang-barang, polisi mulai mengepung gedung dari berbagai arah. Di tengah suasana itu, Nina tanpa sengaja mendengar pesan suara dari mantan kekasih Mike yang juga sempat didengarkan Mike. Begitu semua perlengkapan siap, mereka keluar melalui jalur lain tanpa diketahui siapapun. С днем рождения. Beberapa saat kemudian, polisi memasuki apartemen tersebut tetapi tidak menemukan siapapun. Saat menerima laporan itu, Henry akhirnya menyadari bahwa Mike telah mengelabui mereka. Alamat yang tersimpan dalam data kepolisian ternyata bukan tempat tinggal Mike yang sebenarnya, sehingga keberadaannya kembali sulit dilacak. Где же он живет? Ты шутишь? Sementara itu, Mike membawa Nina ke sebuah restoran untuk beristirahat. Saat makan, keduanya mulai saling bercerita tentang kehidupan mereka. Di tengah percakapan, Mike melihat 2 petugas patroli memasuki restoran. Tak lama kemudian, ia menerima pesan yang berisi foto dirinya dan Nina sebagai orang yang harus diamankan. Mike segera menyadari situasinya. Sebelum para petugas sempat bertindak, ia melumpuhkan petugas pria tanpa menimbulkan korban. Sementara itu, petugas wanita yang baru keluar dari kamar mandi langsung mengarahkan senjatanya ke Mike. Вы зажать нос. Где? Situasi menjadi sangat tegang karena keduanya saling berjaga. Melihat keadaan semakin berbahaya, Nina berdiri di antara mereka. Ia tidak ingin ada lagi orang yang terluka. Ketika petugas pria mencoba mengambil senjatanya, Mike segera menghentikannya. Menyadari rekannya berada dalam posisi berbahaya, petugas wanita akhirnya menurunkan senjatanya. Mike dan Nina pun memanfaatkan kesempatan itu untuk pergi. Setelah meninggalkan restoran, Mike menghubungi sahabat lamanya, Rudy. Mike menjelaskan bahwa mereka sedang dikejar dan membutuhkan bantuan. Rudy segera datang dengan mobil dan menawarkan untuk membawa mereka keluar kota. Mereka bertemu di lokasi yang telah disepakati dan langsung menuju pertanian milik Rudy. Dalam perjalanan, polisi menghentikan kendaraan mereka karena dugaan pelanggaran lalu lintas. Rudy tetap tenang saat menjawab pertanyaan petugas. Ketika diminta turun dari mobil, ia menjelaskan bahwa kedua kakinya telah diamputasi akibat ledakan saat bertugas sebagai tentara sehingga ia tidak bisa keluar sendiri. Setelah memeriksa kondisinya, polisi meminta maaf dan mengizinkan mereka melanjutkan perjalanan. Я без очков плохо вижу. Серьезно? Водительское удостоверение закончилось на... Выходите. Посмотрите сами. Свое кресло и в общественный туалет пойти не могу. Все закрой.
Beberapa jam kemudian, mereka tiba di pertanian. Saat melihat kondisi Rudy, Nina penasaran bagaimana ia bisa begitu dekat dengan Mike. Rudy kemudian menceritakan bahwa mereka pernah bertugas bersama di Afghanistan. Dalam sebuah operasi, Rudy menginjak ranjau darat hingga kehilangan kedua kakinya. Saat itu situasinya sangat berbahaya, tetapi Mike mempertaruhkan keselamatannya sendiri untuk menyelamatkan Rudy dan membawanya keluar dari medan pertempuran. Sejak saat itulah Rudy merasa berutang budi kepada Mike. Di sisi lain, Thomas masih berusaha menemukan Nina. Ia akhirnya mengetahui bahwa orang yang melindunginya adalah Mike. Thomas meminta seluruh riwayat Mike dikumpulkan. Setelah membaca rekam jejaknya, ia mulai menyadari bahwa Mike bukan lawan biasa. Selain pernah bertugas di militer, Mike juga memiliki pengalaman menangani berbagai operasi berisiko tinggi. Thomas pun memahami mengapa semua usahanya selama ini selalu gagal. Ia kemudian memerintahkan anak buahnya mencari orang-orang dengan kemampuan yang sebanding agar bisa menghadapi Mike. Террористами объявлено лично часть свидетелей. Я не знаю. Никакого суда. Я упорно работал. Sementara itu, Henry mulai mencurigai Sarah, mantan kekasih Mike. Ia menduga Sarah menyembunyikan Mike dan Nina di rumahnya. Tim polisi segera menggeledah rumah Sarah, tetapi tidak menemukan siapapun. Mereka hanya menemukan beberapa foto lama Sarah bersama Mike. Sarah kemudian mendatangi kantor polisi dan menegaskan bahwa Henry sedang mengejar orang yang salah. Menurutnya, fokus penyelidikan seharusnya diarahkan kepada Thomas karena di sanalah bukti sebenarnya berada. Setelah mendengar penjelasan Sarah, Henry akhirnya mempertimbangkan sarannya. Di pertanian, Rudy memperingatkan Mike bahwa Thomas memiliki kekuasaan dan sumber daya yang sangat besar. Selama Thomas masih bebas, mereka akan terus diburu. Rudy menyarankan agar mereka mengambil langkah untuk menghentikan Thomas secara langsung. Namun Mike memilih menolak. Ia masih berharap hukum dapat menyelesaikan semuanya dan membawa Thomas mempertanggungjawabkan perbuatannya secara resmi. Mike menegaskan kepada Rudy bahwa ia masih ingin menunggu proses hukum berjalan. Jika hukum gagal menghentikan Thomas, barulah ia akan mempertimbangkan langkah lain. Setelah itu, mereka beristirahat. Sebelum tidur, Nina mengaku merasa hidupnya tidak akan bertahan lama. Mike menenangkannya dan berjanji akan melakukan apapun agar ia tetap selamat. Hari demi hari berlalu dan hubungan Mike, Rudy, serta Nina semakin akrab. Mereka bahkan melatih Nina menggunakan senjata untuk berjaga-jaga. Namun di saat yang sama, kondisi kesehatannya mulai menurun. Sebagai penderita diabetes, Nina membutuhkan suntikan insulin secara rutin. Было бы за что, я бы извинил. Mike pergi ke kota untuk mencari insulin, tetapi semua persediaan ternyata sulit diperoleh karena pengaruh Thomas. Saat masih mencari, Mike menerima telepon dari Rudy yang memberitahu bahwa beberapa orang mencurigakan telah datang ke pertanian. Mike langsung sadar bahwa tempat persembunyian mereka telah diketahui dan segera kembali. Sementara itu, Rudy menyembunyikan Nina di sebuah ruangan rahasia sebelum membuka pintu. Orang-orang yang datang mengaku sebagai petugas patroli, tetapi mereka kemudian memaksa masuk ke dalam rumah. Rudy berpura-pura lemah agar bisa mengulur waktu sampai Mike tiba. Заходите, не стесняйтесь. Я знаю, они здесь. Namun setelah menggeledah rumah, mereka menyadari bahwa Rudy tidak sendirian. Pemimpin kelompok itu memaksa Rudy menunjukkan keberadaan orang lain. Menyadari situasi sudah tidak bisa dihindari, Rudy memilih melawan. Ia berhasil menghambat mereka, tetapi akhirnya menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Melihat kejadian itu, Nina shock hingga pingsan. Tak lama kemudian Mike tiba. Dengan pengalaman yang dimilikinya, ia berhasil menghentikan kelompok tersebut. Setelah situasi terkendali, Mike menemukan Rudy yang sudah tidak dapat diselamatkan. Ia kemudian bergegas menuju ruangan rahasia dan mendapati Nina masih tidak sadarkan diri. Mike segera membawa Nina ke rumah sakit. Setelah diperiksa, dokter menjelaskan bahwa Nina hanya pingsan akibat kekurangan insulin. Di sisi lain, Mike ternyata juga mengalami luka, tetapi ia memilih mengobatinya sendiri tanpa memberitahu siapapun. Dokter akhirnya menyadari kondisi Mike dan mencoba menghubungi polisi. Tanpa mereka ketahui, Thomas telah menyusup ke jaringan komunikasi sehingga mengetahui lokasi Mike dan Nina berada. Menyadari keberadaan mereka telah terbongkar, Mike segera membawa Nina meninggalkan rumah sakit. который выдается. Там гора трупов. Tak lama kemudian, kelompok Thomas datang bersamaan dengan Henry dan tim kepolisian. Suasana berubah menjadi kacau. Mike berusaha melindungi Nina di tengah baku tembak yang terjadi. Meski berhasil menghentikan para penyerang, Mike kembali terkena luka saat melindungi Nina. Di sisi lain, Henry juga terluka, tetapi salah satu rekannya berhasil menyelamatkannya. Больные люди!
Setelah keadaan sedikit mereda, Nina membantu Mike keluar dari rumah sakit. Mereka akhirnya bersembunyi di sebuah motel sederhana. Di motel itu, Mike kembali merawat lukanya sendiri sambil terus menenangkan Nina. Ia berjanji akan tetap melindunginya apapun yang terjadi. Namun kondisi Mike semakin memburuk. Luka yang belum ditangani dengan baik mulai mengalami infeksi. Demamnya terus meningkat, tetapi ia tetap berusaha bertahan demi menjaga keselamatan Nina. Я бы очень хотела... Учиться. Организм справится. Я ведь не тупая. Melihat kondisi Mike yang semakin memburuk, Nina memintanya segera menemui dokter. Namun Mike menolak karena yakin polisi dan orang-orang Thomas masih memburu mereka. Nina tidak menyerah. Ia berkata bahwa mereka harus mencari cara lain karena luka Mike membutuhkan penanganan secepatnya. Nina kemudian mencuri sebuah mobil dan membawa Mike pergi. Mike memasukkan alamat rumah Sarah ke sistem navigasi karena percaya hanya Sarah yang bisa membantu mereka. Dalam perjalanan, polisi menghentikan mobil mereka untuk pemeriksaan. Demi meloloskan diri, Nina melumpuhkan kendaraan polisi dengan merusak ban dan alat komunikasinya sehingga mereka tidak bisa langsung meminta bantuan. В твоем возрасте нельзя водить машину. У тебя... Я этого не сделаю. Главный. Брось. Стоять! Sesampainya di rumah Sarah, Sarah terkejut melihat kondisi Mike yang sudah sangat lemah. Nina menjelaskan bahwa Mike membutuhkan pertolongan segera. Sarah langsung merawat luka-lukanya hingga kondisinya mulai membaik. Saat Mike beristirahat, Sarah bertanya kepada Nina tentang semua kejadian yang mereka alami selama beberapa hari terakhir. Setelah mendengar ceritanya, Sarah semakin khawatir. Nina kemudian penasaran dengan hubungan Sarah dan Mike. Sarah menjelaskan bahwa mereka dulu sama-sama bertugas sebagai petugas. Mereka pernah memiliki hubungan yang sangat dekat, tetapi Mike selalu mendahulukan tugasnya. Ia sering menjalankan operasi rahasia tanpa kabar selama berbulan-bulan. Karena tidak sanggup terus menunggu dalam ketidakpastian, Sarah akhirnya mengakhiri hubungan mereka, meski perasaannya belum sepenuhnya hilang. Но потом он вдруг исчез вообще. Обычно раз чувствовал. Setelah sadar, Mike mengatakan bahwa ia harus kembali ke pertanian untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Roddy. Saat tiba di sana, ia berdiri di samping jenazah sahabatnya dengan penuh penyesalan. Mike merasa Roddy menjadi korban karena memilih membantunya. Belum sempat berlama-lama, mereka melihat orang-orang Thomas kembali mendatangi pertanian. Mike segera mengambil senjatanya dan meminta Sarah membawa Nina keluar melalui pintu belakang. Ia akan menahan mereka selama mungkin, sementara Sarah diminta segera menghubungi Henry setelah berhasil pergi. Потом в лес. Пойдешь? Sarah dan Nina berhasil keluar, sedangkan Mike menghadapi para penyerang sendirian. Kali ini lawannya jauh lebih terlatih dan memiliki perlengkapan yang lebih lengkap. Pertempuran berlangsung sengit. Meski berhasil menahan mereka, Mike kembali mengalami luka dan mulai kehabisan tenaga. Untuk pertama kalinya, ia merasa mungkin tidak akan bisa melewati semuanya. Beberapa waktu kemudian beredar kabar bahwa Mike telah tewas. Thomas percaya ancaman terbesar terhadap dirinya akhirnya telah berakhir. Namun beberapa hari setelahnya, saat Thomas berada di dalam mobil bersama pengawalnya, mereka menemukan sebuah perangkat mencurigakan. Sesaat kemudian terjadi ledakan yang mengakhiri riwayat Thomas beserta pengawalnya. Berita itu segera tersebar. Karen, yang selama ini berada di bawah pengaruh Thomas, mengira semua masalah telah selesai. Namun tak lama kemudian, ia menerima telepon dari seseorang yang ternyata adalah Mike. Karen terkejut mengetahui bahwa Mike masih hidup. Mike mengatakan bahwa ia telah mengumpulkan bukti mengenai hubungan Karen dengan Thomas. Ia meminta Karen menutup kasus tersebut dengan laporan resmi bahwa Thomas menjadi korban perselisihan di dunia kriminal. Mike juga memperingatkan agar Nina dan Sarah tidak lagi dijadikan target penyelidikan. Это были вы? Бакер снабжал обе. Знаете, как надо поступить. Setelah menyampaikan pesannya, Mike menutup telepon. Di akhir cerita, Mike menuju sebuah pelabuhan tempat Sarah dan Nina telah menunggunya. Ketiganya kemudian meninggalkan kota bersama, berharap bisa memulai kehidupan baru yang jauh dari masa lalu dan semua konflik yang telah mereka alami. Film pun akhirnya selesai. Terima kasih telah mengikuti alur cerita film yang saya sajikan. Jangan lupa untuk selalu menonton film aslinya. Untuk menikmati adegan epik yang ditampilkan, jangan lupa tinggalkan jejak.